duwe sikap elek ati nanggone tanggane niku ndelok suarane tok ae gak kolu. Nggih napa mboten? Delok suarane tok wis gak kolu. Ana sepeda motore tanggane liwat. Bedes iki mau nang di bedes. Mergo saking gak senenge. Kate metu omah delok tangga sing gak disenengi mlebu maneh boleh gak sida. Wis tak liwat mburi padahal mburi got. Ya kejegur. Wayahe salat. Oh aku tak jamaah nanggone masjid tapi budal kari-kari. Cene gak ketemu wong iko. Dadak budal kari-kari sing tanggane sing gak disenengi ya budal kari pisan. Boleh ketemu pinggire pas salat Allahu Akbar tangga sing gak disenengi lagi teko Allahu Akbar. Dene salat boleh gak khusyuk. Bingung, ya apa iki salame? Salam kan oleh. Akhirnya dek ngide assalamualaikum. Mergo duwe sifat elek ati, mangkane gak usah duwe sifat elek ati kalih tong, gak usah iren-irenan. Monggo bersyukur dengan hidupnya sendiri-sendiri, nikmat dirasakno dewe. Nah pas bangun ketika azan, apakah boleh langsung makan dan minum? Ibu-ibu biasa kejadian bagaimana nih orang Depok nih? Ini minum aja ustazah, azannya belum kelar. Apalagi yang azan kakek-kakek lama bener tuh. Allahu Akbar. Bisa goreng ayam dulu katanya. Udah makan roti buru-buru katanya. Hati-hati ibu-ibu sekalian nih, kita belajar fikih hari ini ya. Jadi kalau sudah azan itu mayoritas para ulama melarang untuk makan dan minum. Jadi jangan pernah bilang masih azan belum kelar, masih hayya ala sholah kata kita, hayya ala falah. Kalau sudah masuk Allahu Akbar, berhenti. Nggak ada lagi yang namanya minum dikit aja biar kagak lemes. Kita suka begitu tuh sama anak kita, dikit aja minum biar kagak lemes, nggak boleh. Ya, jadi mayoritas para ulama berpendapat harus dihentikan ketika masuk azan subuh. Jadi waktu makan minum batasannya bukan waktu sahur. Waktu imsak. Itu biasanya kan ada pemberitahuan di masjid. Imsak. Itu kita udah dakdikduk tuh. Udah imsak. Padahal waktu imsak itu ngingetin kalau berapa menit lagi menuju subuh dan itu masih boleh makan minum. Batasnya adalah azan subuh. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang ngasih tahu pemberitahuan imsak, jangan dakdikduk kita akhirnya berantem sama laki kita, sama anak kita semua. Udah pemberitahuan imsak belum? Itu cuman peringatan menuju waktu subuh bahwa makan dan minum harus segera dihentikan. Hati-hati terbesit ria. Ada yang ria dengan hartanya, ada yang ria dengan pasangannya, ada yang ria dengan jabatannya. Bahasa anak sekarangnya flexing. Wah, sekarang kalau ibu buka TikTok atau aplikasi lainnya ya, itu lagi rame orang-orang menunjukkan kekayaannya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita room tour rumah saya katanya. Ini kolam renangnya, ini kamarnya, ini barang-barang brandednya. Dan ibu-ibu demen nonton yang begitu. Betul nggak Bu? Betul nggak? Abis nonton itu ngadu sama lakinya. Bang, kita kalau punya rumah begini cakep bener nih bang katanya. Akhirnya berantem rumah tangga gara-gara ngelihat flexing atau kepameran orang lain. Ini rame nih orang sekarang flexing di media sosial terkait dengan harta. Bahkan mohon maaf sekali, banyak yang ibadahnya juga jadi bahan flexing. Jadi 3 orang yang doanya mustajab. Siapa saja ibu-ibu? 1, orang yang sedang dizolimi. Yang kedua, orang yang sedang dalam musafir atau perjalanan. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya, wabil khusus ibu kepada anaknya. Saya teringat satu kisah yang luar biasa. Oke, kalau doa orang yang terzolimi kita sudah paham betul. Ibu-ibu kalau lagi dizolimi sama orang lain, wabil khusus sama suami sendiri, doain yang baik-baik.
Jangan yang nggak baik, suami nyakitin kita, ya Allah saya dizolimin sama suami saya doakan suami saya besok di PHK ya Allah dari kerjaannya. Akhirnya suami nggak bisa nafkahin, nggak punya uang, ekonomi morat marit. Kesalahan siapa? Salah satunya doa dari istrinya. Hati-hati, doa orang dizolimi, udah dia istri dizolimi lagi. Wah, itu harus pintar-pintar memilih doa. Kemudian doa orang yang sedang dalam perjalanan. Kenapa? Ini mustajab juga. Dia letih, kadang-kadang dia nggak punya bekal, kadang-kadang dia habis bekalnya di perjalanan, kadang-kadang dia menemukan banyak masalah dalam perjalanannya. Ini mustajab juga. Apalagi sudah musafir, fisabilillah, dia sedang tolabul ilmi, belajar. Wah, masya Allah, ini mustajab luar biasa. Ya, maka jangan sepele sama doa para santri. Doanya anak-anak yang lagi belajar di pondok pesantren itu mustajab. Nunggu kiriman emaknya dia sabar. Betul ya? Ngutang sama temennya dia sabar. Mau makan kehabisan lauk dia sabar. Ya Allah, dia sedang dalam perjalanan, tapi perjalanan menuntut ilmu. Ini mustajab. Yang ketiga adalah da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Tujuan dan manfaat berhijab. Yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan agama. Jadi ada 3 hal. Tujuan yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, manfaat dan tujuannya ini berkaitan bagi individu tersebut ataupun perempuan yang mengenakan penutup aurat. Dan yang ketiga, manfaatnya itu bagi orang-orang di sekitar. Yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan agama itu otomatis adalah sebagai identitas kita dalam beragama. Betul? Hijab itu identitas seorang muslimah, bukan? Dalam Al-Quran kan tadi disebutkan, hijab itu salah satu manfaat atau fungsinya adalah agar lebih dikenal. Itu fungsi dari hijab, jilbab maupun khimar. Jadi yang pertama sebagai identitas beragama, yang kedua mencari ridha dari sang pencipta. Hijab ini adalah sebuah perintah. Kalau kita nggak berhijab, kita yakini aurat kita kemana-mana, disitulah menimbulkan dosa, dan dosa itu adalah salah satu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berkaitan dengan agama ada 2 hal. Yang pertama sebagai identitas beragama, yang kedua sebagai alat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.